Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati guru kita Terandes Kiai Haji Suhaidi, Ketua PW NWDI DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, segenap pengurus besar NWDI yang hadir dalam kesempatan halal bihalal kali ini, teman-teman sekalian, segenap jajaran pengurus baik di tingkat PB maupun PWNW yang ada, NWDI yang ada di Jabodetabek. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dapat bersilaturahim bersama dalam acara halal bihalal dan rapat koordinasi bersama PBNWDI, PWNWDI DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Tadi kita sudah dengarkan bersama arahan dari Ketua Umum Dewan Tanfiziyah NWDI. Saya kok lupa tadi memberikan salam penghormatan itu, tapi sudah keluar dari Zoom ya sepertinya. Kita sudah menyimak bersama arahan dari Ketua Umum, dan sebenarnya kalau sudah ada arahan dari Ketua Umum, saya tidak perlu lagi sebenarnya ini ya, sebagai Ketua 2 PBNWDI. Acara halal bihalal ini sesungguhnya inisiatif teman-teman sekalian ya, bermula dari silaturahim beberapa kawan beberapa hari yang lalu, kemudian kita putuskan sejak kita ketemu sajalah. Jadi kita bersyukur setelah lebih dari 2 tahun ya kita terkungkung oleh pandemi, ruang gerak kita terbatas. Alhamdulillah sudah mulai ada pelonggaran-pelonggaran. Saya katakan kepada teman-teman, sebaiknya kita ketemu aja deh. Kalau ketemu dalam perjumpaan ini, saya kira banyak hal yang bisa kita bicarakan ya, banyak hal yang bisa kita lakukan. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah bekerja keras mempersiapkan acara halal bihalal dan rapat koordinasi ini. Termasuk juga teman-teman yang datang dari Banten, dari Jakarta dan sekitarnya yang sudah meluangkan waktu untuk hadir dalam kesempatan ini. Dan saya kira memang kegiatan ini adalah yang pertama ya setelah NWDI bermuktamar di bulan Januari yang lalu. Dan salah satu tugas dari pengurus besar itu adalah mensosialisasikan hasil-hasil muktamar tersebut ya. Saya sendiri tidak hadir secara langsung muktamar tersebut, namun beberapa visi dan misi serta pokok-pokok atau prinsip-prinsip strategis perjuangan Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah ini tentu kita pahami bersama, dan selanjutnya adalah bagaimana kita mengimplementasikannya ya, dalam kehidupan sehari-hari. Karena memang banyak sekali isu-isu strategis yang sempat diinventarisir saat muktamar yang kemudian dituangkan dalam visi, misi, dan program-program kerjanya. Saya ditugaskan untuk membidangi di Ketua 2 itu pendidikan dan dakwah. Dan secara lebih meluas itu ditambahkan juga ada badan hisab ru'yatnya, lalu kerjasama antar lembaga pesantren,
Yang kalau saya lihat dibandingkan yang lain, justru jantungnya ada di dua ini, pendidikan dan dakwah. Oleh karena itu program kerja yang diamanahkan kepada ketua dua ini, untuk pendidikan itu ada 11 poin, untuk dakwah ada 10 poin. Karena memang justru jantung perjuangan kita ini di dua itu. Jadi kalau Maulana Syekh itu adalah Abul Madaris, maka madrasah itu adalah amanah kita. Amanah yang harus kita lanjutkan perjuangan yang nanti kita berharap dari Tuan Guru Zuhairi untuk bisa menyemangati kita dengan nilai-nilai perjuangan Maulana Syekh melalui Nahdlatul Wathon. Nah, kerja-kerja besar itu tentu membutuhkan kekompakan kita semua ya. Oleh karena itu kita perlu merapatkan barisan, dan seperti disampaikan oleh Ketua Umum tadi, memang kalau kita lihat ya dalam berorganisasi itu kan banyak sekali itu ya. Kita punya acuan-acuannya, ada ADART, pening kita baca itu. Tapi kan yang terpenting apa yang bisa kita lakukan. Ya. Sebagus apapun konsep yang dituangkan dalam visi misi, dalam ADART-nya, kalau kita tidak bergerak, ya dia hanya akan menjadi dokumen yang mati. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya kira, walaupun ini rapat koordinasi yang sebenarnya secara struktural itu dalam ADART tidak ada. Tapi kan yang terpenting kita bagaimana kita bisa berkumpul, kita bisa berjamaah ya, untuk merumuskan bersama kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan. Sempat kemarin kita bicara soal beberapa hal yang bisa kita lakukan di Jakarta dan sekitarnya ini. Sebab betul Jakarta ini sangat strategis, dan kalau kita lihat dalam isu strategis yang sempat dibicarakan dalam muktamar, memang sebagian besar jamaah kita itu kan ada di NTB. Tantangan yang ada di sana tentu berbeda dengan tantangan yang kita hadapi di Jakarta ini. Tetapi sebagai orang-orang yang ada di Jakarta, kita dituntut untuk berperan lebih dalam meningkatkan kerjasama kelembagaan dan organisasi. Oleh karena itu sangat wajar kalau PB mengamanahkan kepada PWNW DKI untuk menginisiasi pembentukan Laznas itu ya. Mudah-mudahan ini segera terwujud, nanti kita akan komunikasikan terus dengan pihak Baznas ya. Itulah nanti Sekretaris Baznas itu sahabat saya Pak Jayadi ya. Nanti kita bisa silaturahim lah ke beliau supaya segera, dan bila perlu nanti untuk lembaga wakafnya juga bisa kita bangun ya, supaya kita bisa menampung juga untuk wakaf produktif ya, wakaf uang itu bisa melalui mekanisme lembaga yang ada di bawah BWI, dan BWI itu kebetulan kantornya juga di Bait Al-Quran di Taman Mini itu, di tempat saya. Nanti kita akan komunikasikan dengan baik, walaupun ini sesungguhnya bidang yang lain ya, tapi saya kira bagian dari kita kerjasama kelembagaan, terutama bagi teman-teman yang ada di Jakarta dan sekitarnya ini, kita mulai merintislah ke arah itu ya. Dari beberapa yang kita sempat bicarakan, saya sempat bertanya juga ya, karena memang di antara beberapa program inti yang dicetuskan dalam muktamar itu, yang pertama terkait dengan peningkatan kualitas perkhidmatan kita ya pada umat ini, baik di bidang pendidikan, dakwah, dan seterusnya, kesejahteraan umat ekonomi. Karena memang visi yang ditetapkan untuk pengurusan 2022-2027 ini adalah menjadi organisasi yang terdepan. Organisasi yang terdepan dalam perkhidmatan kepada umat untuk Indonesia maju. Bukan besar sekali ya. Yang kemudian kita harus berupaya untuk meningkatkan kualitas perkhidmatan kita. Selain itu, terkait dengan SDM-nya, pengkaderannya, kemudian IT-nya,
ya, teknologi informasi karena ini menjadi tuntutan, lalu kemudian kerjasama kelembagaan, organisasi. Maka pertanyaan saya kepada teman-teman waktu silaturahim ke kantor itu, berapa sih kita punya jamaah di sekitar Jabodetabek ini? Ini kan modal kita itu sebenarnya. Berapa kita menunggu? Oh, banyak katanya. Kita yang ketiga ini katanya. Setelah Muhammadiyah, lalu NWDI. Ya banyaknya itu berapa? Nah, maka saya kira pendataan atau database paling tidak usah yang nasional deh. Paling tidak untuk wilayah Jabodetabek ini kita ketemu angkanya. Soal muslihan langsung hitung-hitungan kemarin. Itu punya santri dengan wali muridnya aja udah berapa tuh? Ya. Tapi kan semua itu harus terdata dengan baik ya. Sebagai jaringan yang bisa kita aktifkan, maksimalkan potensinya. Jadi menurut saya pertama itu adalah pendataan untuk wilayah Jabodetabek ini. Itu anak-anak muda, mahasiswa kita itu saya kira yang pandai di bidang IT itu bisa kita kerahkan ya untuk mendata itu. Kemudian tentu data itu kan di atas kertas ya. Tentu kita harus lihat ya. Maka saya usulkan bagaimana kalau kita buat Indonesia berhizib. Kalau itu angkanya ya sekitar 5.000-an, 6.000, 7.000, mungkin di Masjid Atin yang ada di Taman Mini itu, Masjid Atin. Tapi kalau 10.000, 15.000 kita bisa pakai Istiqlal misalnya. Kalau Baitul Quran itu kecilan, ya. Baitul Quran itu kecilan ya. Jadi kalau 5.000, 6.000 saya kira kita bisa pakai Masjid Atin. Kalau di atas 10.000 kita bisa pakai Istiqlal. So, kalau 2.000, 5.000 di Istiqlal itu tetap kelihatan sedikit juga gitu ya. Ya. Dan tinggal momentumnya yang kita cari ya. Tercetuslah waktu itu kemudian Sabtu Muharram. Tapi Sabtu Muharram ada acara di Gabus itu ya. Nah, nanti tinggal kita terkoordinasikan saja. Dan kaitan dengan itu, ini salah satu keunggulan NWDI ini kan ada yang mengikat kita dengan Maulana Syekh ya, melalui hizib itu. Karena ini adalah thariqah ya. Ini sebenarnya kan kita thariqah ya. Kita berjam'iyah, kita bertarekat. Ada yang mengikat kita dengan Maulana Syekh, ada yang mengikat antar kita sebagai jamaah. Sebelum kita melihat ini sebagai jam'iyah ya, sebagai perkumpulan, sebagai organisasi. Kita lihat misalnya, walaupun perjalanan organisasinya itu penuh dengan dinamika yang sangat luar biasa, tapi kan jamaahnya fine-fine saja. Yang hiziban jalan, kemudian habis hizib makan-makan, kan jalan saja itu. Ini kan potensi yang sangat luar biasa. Nah, karena kita ada di wilayah Jakarta, dan supaya hizib kita ini buat orang luar itu juga menarik, maka saya usulkan kemarin, bagaimana kalau kita cetak ulang, tulis ulang, tapi dengan tulisan yang bagus. Ya. Dengan tulisan yang bagus. Yang ada itu sudah bagus. Tinggal nanti kita buat berbagai macam versi. Karena masyarakat urban ini kan kebutuhannya berbeda ya. Dia butuh transliterasi, dia butuh terjemahan. Jadi ada banyak versi. Dan kalau tulisannya itu menarik, indah, ya mungkin ada juga yang tertarik ingin mengamalkannya ya. Maka saya usulkan kita mencetak ulang. Kalau mencetak ulang saya sering ya, tapi menulis ulang, menulis dan mencetak kembali, mencetak ulang. Saya sudah sampaikan kepada TGB, beliau setuju. Nanti kita cari khotot yang terbaik lah begitu ya, untuk menulis ulang. Dan saya usulkan juga kemarin itu supaya ada versi yang dicantumkan di belakang mushaf Al-Quran itu. Jadi nanti kita buat mushafnya mushaf NWDI atau apalah begitu namanya. Lalu hizibnya itu ditaruh di belakang. Jadi satu paket orang baca Quran, lalu ada hizibnya, bisa diteruskan dengan hizibnya.
Dan itu juga nanti bisa menjadi sumber pemasukan juga untuk ini, untuk dakwah. Jadi kalau itu disetujui dan momen kita mengadakan Indonesia Berhizib misalnya di bulan Muharram, kita masih ada waktu untuk ngejar supaya nanti saat acara itu ini sudah bisa kita bagikan, sudah bisa kita bagikan, mudah-mudahan ya. Nah, oleh karena itu perlu kerja keras dari teman-teman sekalian. Kita masih ada waktu sekitar 2 bulan lagi. 2 bulan cukup untuk mempersiapkan itu. Di tantangan buat satu muslihan ya. Kita bersama-sama. Tidak usah pikirkan dananya. Kita ini kan prinsipnya kalau amal dakwah ini adalah money follow program ya. Jadi ada programnya, duit ngikut biasanya. Jangan, insya Allah lah. Kalau untuk amal-amal dakwah semacam ini, saya yakin ya, mudah-mudahan dalam 2 bulan ini kita bisa persiapkan itu semua. Dan dari situ nanti saya kira banyak hal yang bisa kita lakukan ya. Ini saya kira di awal-awal sebagai pengenalan ya buat organisasi kita ini yang sebenarnya secara kultural itu ya sejak NWDI ini berdiri ya sejak 1937 ya. Tetapi kemudian dalam perkembangannya ya ini menjadi ada 2 sayap ya yang sebenarnya 2 sayap itu saling mendukung dan membantu ya. Karena kalau burung terbang dengan 1 sayap saja itu dia akan jatuh. Ya. Jadi sejak awal 2022 ini kita NW sudah terbang dengan 2 sayapnya. Dan insya Allah akan semakin mempercepat terbangnya itu ya. Karena kepakan 2 sayap ini juga semakin dinamis. Ya. Tidak saling tunggu begitu ya. Atau tidak saling tapi kemudian saling mengepak ya. Sehingga terbangnya itu akan semakin cepat ya. Mudah-mudahan kita yang ada di Jabodetabek ini dapat lebih meningkatkan kualitas perkhidmatan kita, dan saya berharap nanti dalam rapat koordinasi ini, rapat konsolidasi ataupun koordinasi, mungkin tidak usah banyak-banyak lah ide yang macam-macam, kita pilih saja 3-4 tapi langsung kita bicarakan actionnya seperti apa. Lebih konkret ya, daripada kita list apa yang kita mau lakukan sebanyak mungkin, habis itu nggak ada yang jalan. Teori. Kalau list program kerja itu sudah diputuskan oleh Muktamar itu, lengkap semua itu kalau mau dibaca ya. Tinggal yang kita mau landingkan ini yang mana, maka cukup mungkin 3-4 saja kita pilih dari sekian itu, lalu kemudian kita bicarakan teknisnya seperti apa. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.